Hari ini kita akan membahas tentang pelayanan 5 jawatan. Ini topik yang cukup jarang dibahas, tapi ini biarlah menjadi tambahan pengetahuan buat kita. Jadi, pelayanan 5 jawatan ini untuk memperlengkapi tubuh Kristus menjadi semakin disempurnakan. Jadi Tuhan memakai orang-orang, bukan semua orang, tetapi orang-orang tertentu yang dipercayakan untuk memegang 5 jawatan di dalam tubuh Kristus. 5 jawatan atau 5 jabatan di dalam tubuh Kristus, di mana mereka ini Tuhan karuniai karunia untuk memperlengkapi tubuh Kristus, memperlengkapi orang-orang di dalam tubuh Kristus. Nah, 5 jawatan ini apa saja? Jadi sebenarnya 5 jawatan ini adalah apa yang Tuhan Yesus sendiri lakukan. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, kuasa Tuhan yang dulu bekerja melalui Yesus Kristus itu bekerja melalui kita. Tuhan memakai kita. Dan di antara orang di tubuh Kristus itu ada yang Tuhan pilih untuk jabatan tertentu di dalam tubuh Kristus. Atau kalau kita bilang bahasa kita ya, di dalam gereja. Nah, jadi di dalam tubuh Kristus ini ada orang yang punya ada orang-orang yang punya jawatan. Dan kita akan bahas satu persatu 5 jawatan ini. Yang pertama adalah jawatan rasul. Jadi ada 5 jawatan ya. Rasul, nabi, penginjil, gembala atau pastor, dan pengajar. Ada 5 jawatan. Kita bahas yang paling pertama dulu, jempol. Di sini adalah rasul. Jadi rasul ini adalah orang yang bisa melakukan kesemua dari 5 jawatan ini. Klarifikasi dulu ya. Apa yang saya pelajari ini, apa yang saya belajar dari hamba-hamba Tuhan ya. Yang saya pelajari, mungkin saja di setiap gereja atau denominasi gereja punya pemahaman yang berbeda. Tapi anggaplah ini dari sudut pandang saya ya, tentang 5 jawatan. Nah, yang pertama adalah rasul. Rasul ini dia bisa melakukan semuanya, yaitu nabi, penginjil, gembala, mengajar, dia bisa semuanya. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, ke-12 murid Tuhan Yesus itu disebut rasul. Plus Paulus juga disebut rasul. Jadi nggak banyak yang punya jawatan rasul ini. Jadi rasul ini bisa melakukan semuanya. Kenapa ada rasul? Karena pada waktu itu belum muncul yang namanya penginjil, yang namanya nabi, yang namanya gembala, yang namanya pengajar. Karena waktu itu setelah peristiwa Pentakosta, para rasul, murid-murid Tuhan Yesus, mereka baru merintis gereja, yang baru merintis, kalau bahasa kita sekarang gereja, gitu. Mereka baru merintis. Jadi dari situ mereka jiwa-jiwa itu baru belajar. Mereka belum ada yang punya karunia untuk mengajar, belum ada yang punya karunia untuk menginjil segala macam, karena mereka baru belajar, gitu ya. Jadi yang mengerjakan segala sesuatu, semuanya itu mengajar, menggembalakan, menginjil, karunia kenabian, yang mengerjakan semuanya itu adalah rasul, karena rasul bisa mengerjakan semuanya. Jadi kenapa mereka diberikan karunia yang besar, yaitu sebagai rasul, mengerjakan semuanya sekaligus? Karena pada waktu itu belum bangkit yang namanya penginjil, nabi di dalam tubuh Kristus. Pada waktu itu belum muncul yang jadi pastor segala macam, itu belum muncul. Nah, jadi Roh Kudus mengaruniakan semuanya itu kepada para rasul ini. Jadi mereka bisa mengerjakan semuanya. Mereka bisa bernubuat sebagai nabi, mereka bisa menginjil, mereka bisa menggembalakan, mereka juga bisa mengajar. Mereka melakukan itu semuanya, gitu. Semuanya dikerjakan oleh para rasul. Karena waktu itu masih belum dibangkitkan. Lalu kalau kita baca di kitab para rasul, kita baca, muncullah penginjil Filipus, muncullah nabi Agabus, Paulus, Barnabas, ya. Nah, lalu muncullah gembala dan lain-lain, pengajar dan lain-lain. Nah, jadi rasul
dia bisa mengerjakan semuanya. Makanya kita kasih dia di jempol. Lalu ada yang jari telunjuk ini adalah nabi. Nabi di dalam tubuh Kristus itu ibaratnya seperti mata. Dia bisa dapat visions, dia bisa dapat dreams, dia bernubuat. Itu nabi. Dia mendengar suara Tuhan. Jadi setiap orang itu punya karunia kenabian. Tapi nggak semua orang dipanggil menjadi nabi. Oke, perlu dibedakan ya. Setiap kita di dalam Kristus, karunia Roh Kudus, salah satunya itu adalah bernubuat. Setiap orang itu, nabi itu pasti bisa bernubuat. Tapi belum tentu semua orang yang bernubuat itu punya panggilan atau dipanggil Tuhan menjadi nabi. Nabi ini sangat asing ya bagi kita orang Indonesia. Kalau kita orang Indonesia dengar nama penginjil, kita sudah biasa ya. Kita seperti biasa ketika kita dengar penginjil, misalnya evangelis siapa gitu, Dotoni, evangelis Elia Myron atau apa gitu kan ya. Kita biasa dengar. Pastor juga kita sering dengar kan ya di gereja-gereja karismatik. Pastor A, Pastor B, kita sering mendengar seperti itu. Dan itu kita anggap biasa. Tapi orang ketika mendengar Rasul, misalnya Rasul Andre Thomas, wah apa itu sesat. Nabi Andre Thomas bisa, wah sesat itu, kok namanya juga jadi nabi, kok jadi rasul, ya kan. Padahal 5 jawatan itu ada di dalam tubuh Kristus, termasuk rasul dan nabi. Jadi memang ada orang yang punya panggilan rasul dan panggilan sebagai nabi. Nah, nabi ini dia pasti bisa bernubuat. Dia bisa dapat vision, dreams, mendengar suara Tuhan. Kalau kita baca di kisah para rasul itu banyak ya yang punya karunia kenabian, bagaimana dia dikasih tahu Tuhan sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Nah, itu para nabi. Nah, tapi orang yang bisa bernubuat belum tentu dia itu nabi. Orang yang dapat vision dari Tuhan belum tentu dia itu nabi. Kita punya karunia kenabian, tapi belum tentu kita dipanggil menjadi nabi. Jadi ada orang yang bisa dapat vision, bisa bernubuat, tapi sesekali gitu ya. Tapi kalau nabi ini, dia punya intensitas yang lebih, karena Tuhan mempercayakan dia lebih untuk tujuan kenabian. Dan nabi ini adalah salah satu orang yang pengen dihabisi iblis juga. Kita lihat, Elia mau dihabisi oleh Isabel. Dan kita banyak lihat di Perjanjian Lama para nabi itu disiksa, dibunuh. Karena nabi ini pelayanan atau jawatan yang dibenci banget oleh iblis. Nah, jadi yang kedua adalah nabi. Jadi doakan ya kalau ada orang yang panggilannya nabi. Lalu ada juga yang ketiga adalah penginjil atau evangelis. Penginjil ini contoh di Alkitab adalah Filipus. Yaitu orang yang dipakai Tuhan untuk menginjil. Penginjil ini biasanya bisa dibuat Tuhan pergi ke berbagai tempat. Misalnya kota A, kota B, ke sana kemari atau lewat media sosial. Dan biasanya disertai Tuhan dengan karunia-karunia. Misalnya karunia kesembuhan, mengusir setan-setan, melakukan perkara-perkara yang besar, mujizat. Makanya penginjil ini di jari tengah ini ya lebih menonjol. Kalau dalam versi saya dia di tengah ya lebih menonjol. Jadi karena penginjil ini terkenal, makanya kita kenal yang viral-viral seperti Pastor Andi Simon. Itu sebenarnya ketika dia sebagai penginjil jalanan mendoakan orang di jalan-jalan dan itu viral. Karena memang penginjil itu sengaja dibuat Tuhan menonjol. Dan mereka ini yang memenangkan jiwa-jiwa, menginjil memenangkan jiwa-jiwa. Kita lihat ada Billy Graham, ada Reinhard Bonnke, Benny Hinn, Peter Youngren, dan banyak ya kalau di zaman sekarang ini. Nah, itu adalah orang yang menginjil. Orang yang menginjil. Lalu, ya menginjil ini untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kita lihat juga misionaris ya. Mereka ini juga salah satu orang yang jawatan yang dimana mereka ini dibenci banget oleh setan ya. Semuanya nggak disukai oleh setan sih. Dalam 5 jawatan ini orang-orangnya semuanya nggak disukai oleh setan. Dan kita lihat misionaris-misionaris
itu banyak yang dibunuh. Bahkan di Kalimantan, di tempat saya ini, sudah banyak misionaris yang mati dibunuh waktu mereka memberitakan Injil. So, penginjil, bahkan kita semua, kita harus siap kehilangan nyawa demi Tuhan Yesus. Lalu yang keempat ini adalah, nah saya mau klarifikasi lagi. Jadi ada yang bilang, ya, dari bahasa Yunani-nya sebenarnya jawatan itu nggak ada 5, cuma ada 4. Yang ada itu 4, karena dari bahasa Yunani-nya katanya gembala dan pengajar itu 1. Saya nggak mau memperdebatkan itu, tapi anggaplah ini adalah 5 jawatan. Pastor atau gembala. Pastor gembala ini biasanya orang yang memperhatikan jemaat, mengurus jemaat, memperhatikan kehidupan jemaat. Ada yang jemaat sakit didoakan, ada yang punya pergumulan bisa sharing-sharing dengan gembala. Sama seperti gembala itu merawat domba-domba, ya. Kalau ada yang sakit, dia obati lukanya. Dia punya kerinduan hati yang lembut, ya, itu gembala, ya. Jadi orang-orang dengan panggilan gembala, sebagai gembala, dia dipercayakan Tuhan untuk merawat jiwa-jiwa yang ada di dalam tubuh Kristus. Jadi gembala ini ada gembala yang kesana kemari, ada juga gembala yang diam di tempat. Gembala yang diam di tempat itu misalnya seperti Rasul Yakobus, ya. Dia tinggal di Yerusalem saja. Setahu saya seperti itu. Jadi dia fokus mengurus jemaat yang di Yerusalem, memperhatikan jemaat yang di Yerusalem. Jadi kalau penginjil itu bisa kesana kemari, gembala itu biasanya lebih mengurus jiwa-jiwa yang ada di dalam area dia, ya. Kalau kita anggap sekarang sih, istilah kita sekarang di gereja itu ada gembalanya masing-masing. Di komunitas kecil ada gembalanya masing-masing, ya, kira-kira seperti itulah. Jadi dia banyak fokus mengurus domba-domba yang dipercayakan ke dia, merawat domba-domba itu. Itu panggilan gembala. Lalu muncul juga yang terakhir adalah pengajar. Pengajar ini adalah orang yang memahami firman Tuhan secara dalam dan mengajar kebenaran firman Tuhan secara detail bagi tubuh Kristus, anggota-anggota tubuh Kristus. Jadi kalau misalnya kita hari Minggu kita dengar khotbah, mungkin seperti makanan gitu, ya, makanan yang enak gitu. Tapi di depan pengajar, mereka itu seperti makanan yang banyak gitu, yang prasmanan kita bisa pilih. Jadi kita ibaratnya seperti makan besar. Kalau kita makan firman Tuhan di video seperti ini, kalian mungkin mendengarkan 5 menit, 10 menit. Tetapi kalau pengajar mungkin akan bisa berjam-jam karena menjelaskan firman Tuhan secara detail. Pengajar juga mereka mengajarkan kebenaran firman Tuhan ke dasarnya dan bagaimana menghadapi ajaran sesat, ajaran-ajaran yang salah, pemikiran-pemikiran yang salah tentang Tuhan. Nah, itu bagian dari pengajar. Tapi nggak semua orang Kristen, nggak semua orang yang di tubuh Kristus, kita dipanggil untuk 5 jawatan ini. Ada orang-orang yang Tuhan percayakan di situ. Jadi nggak semuanya. Kalau semuanya dalam 5 jawatan, siapa yang jadi jemaatnya, ya kan? Ada juga orang-orang yang ditaruh Tuhan memang untuk di marketplace. Ada orang yang Tuhan taruh di marketplace. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi kepala daerah, ada yang jadi dokter. Seperti Lukas adalah seorang dokter. Ada yang di pemerintahan, ada yang jadi bisnismen, pengusaha, pedagang, petani, segala macam. Semua orang punya panggilannya masing-masing. Nah, jadi 5 jawatan ini biarlah jadi pelajaran buat kita semua. Dan kalau kalian sendiri kira-kira kalian lebih condong kemana nih dari 5 jawatan ini? Apakah ada di antara kalian, mungkin kalian merasa, oh saya dipanggil Tuhan untuk jawatan ini. Jadi seperti itu, ya. Sama seperti di gereja, kalau istilah kita sekarang adalah gereja, ya. Nggak semuanya jadi pastor kan, nggak semuanya jadi pengkhotbah, nggak semuanya dipanggil jadi full timer. 5 jawatan ini bukan berarti harus jadi full timer gereja, ya. Nah, jadi ya hari ini kita belajar tentang 5 jawatan, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi pengetahuan,
buat kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati. Channel Andre Thomas TV ini adalah proyeknya Tuhan, karena Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang menyuruh untuk membuat video pesan firman Tuhan di YouTube. Karena waktu itu ada seorang hamba Tuhan yang bernubuat untuk saya membuat atau membuat pesan firman Tuhan di YouTube, membagikan pesan firman Tuhan di YouTube dari apa yang saya pelajari, yang Tuhan taruh pada saya. Nah, saya percaya ketika saya taat, ketika saya membuat video ini dan saya bagikan di YouTube, itu adalah ketaatan terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Dan saya percaya di mana ada ketaatan pada instruksi Tuhan, di situ ada provision Tuhan. Dan karena ini adalah proyeknya Tuhan, saya percaya ada urapan kuasa Tuhan yang menyertai. Bahkan di dalam video mungkin saya nggak selalu mendoakan Anda, tetapi saya percaya ketika kuasa Tuhan itu bekerja, ketika Anda mendengarkan firman Tuhan ini aja, kuasa Tuhan bisa bekerja, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah beban berat dilepaskan, stres depresi dipulihkan. Kuasa Tuhan bisa bekerja, menjamah dan memulihkan hidupmu. Walaupun saya sedang tidak mendoakan kamu, walaupun saya sedang sharing firman Tuhan. Karena saya percaya ada urapan kuasa Tuhan yang menyertai pesan firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Dan kalau ada di antara saudara yang mengalami berkat Tuhan atau terberkati lewat channel ini, entah kalian terberkati secara pribadi, kalian disembuhkan, kalian terima mujizat, kalian mengalami Tuhan lewat channel YouTube ini, boleh tulis kesaksian kalian di komentar, atau kalian juga bisa kirim pesan ke email, Instagram, atau TikTok saya pribadi yang ada di deskripsi. Jadi bisa cek linknya di deskripsi dan kalian bisa bersaksi di situ. Dan kalian juga bisa mendukung channel YouTube ini dengan kalian likes dan subscribe. Dan jika kalian ingin membagikan pesan firman Tuhan ini kepada orang lain agar mereka terberkati juga, boleh di-share. Tuhan Yesus memberkati.